Pokoknya tempat siapapun yang pameran di galeriku, yaitu Galeri Kahanan, itu harus ada unsur wayang. Wayang tidak mesti harus konvensional kayak wayang plok wayang itu enggak, tapi wayang menjadi inspirasi. Kenapa aku punya pemikiran semacam kayak gitu? Awalnya aku tuh semacam jealous, cemburu karo seniman Bali lah gitu loh. Seniman Bali itu ambok aliran opo, ekspresif, dekoratif maupun realis, selalu memunculkan karakter kembaliannya tuh pasti ada. Ketok itu Bali. Aku jadi berpikir, loh, kekayaan budaya Jawa itu kan juga luar biasa, terutama khususnya di wayang. Di wayang itu kalau kita amati tatahnya, itu bentuk-bentuk tatah itu macam-macam, kayak ukelnya, terus buk renteng titik-titiknya itu, ya intinya teknis tatah itu sebenarnya sumber inspirasi dalam hal bentuk. Bentuk itu menarik. Belum lagi sunggingnya gradasi warna, pemilihan karakter menggunakan warna itu menarik. Selain itu juga simbol-simbolnya, umpamanya Garuda Muko, terus ada Probo yang kayak kewiwi itu penuh simbolik, itu menarik loh. Kenapa itu kekayaan yang begitu banyak tidak dijadikan inspirasi baik teknis maupun inspirasi narasi. Wayang tidak sekedar teknis saja, tapi juga mempunyai narasi yang menarik. Narasi entah itu Ramayana, entah itu tentang Kumbokarno. Banyak sekali cerita-cerita tentang wayang. Itu bisa dijadikan sumber inspirasi. Dari situ aku ini kalau nggak ada yang memulai itu nggak jalan-jalan. Makanya aku mengkhususkan apapun sing nak lukis tetap pasti ada unsur wayangnya. Entah sumping di ini, entah apa pasti harus ada unsur wayang di dalam karya. Itu menjadi khasku. Sebagaimana orang Bali itu punya khas. Karena sekalian juga mengingatkan bahwa kita mempunyai kekayaan yang luar biasa. Yang tadi, kekayaan teknis maupun kekayaan narasi. Itu eman-eman kalau nggak kita eksplorasi. Itu. Dan selain itu aku juga bergerak dalam komunitas seniman-seniman. Karena problematika seniman itu tidak hanya tantangan buat karya, tapi juga tantangan pasar. Bagaimana harus menjual, itu perlu strategi-strategi yang cukup rumit. Harus ada kekuatan pressure ke pemerintah supaya dipedulikan, juga kekuatan kreatif komunitas untuk bisa eksis. Itu harus dinamis seorang seniman itu. Tidak berhenti kepada kemampuan mengolah teknisnya saja, tapi mempunyai elan vital untuk membawa jiwa seni ke dalam ranah yang lebih luas. Selain ranah estetik, juga ranah sosial. Karena piye carane ngedol, piye carane orang itu seneng terhadap karya seni. Itu tantangan tersendiri. Mungkin yang banyak tidak disadari oleh para seniman itu sebenarnya tugas seniman itu mulia. Karena
kemuliaannya tuh gini, karena selalu menampilkan keindahan. Cita-citanya kan kepengen di mana-mana terlihat indah. Itu cita-cita seniman. Sebagaimana dalam budaya Jawa ada peribahasa memayu hayuning bawono. Itu kan semangat seniman itu ingin membuat cantik secantik-cantiknya dunia. Itu tugas mulia. Tugas mulia ini ya perlu diuri-uri, disemangati, dan selalu ada action terus-menerus. Makanya selain mengolah teknis juga mengolah organisasi. Organisasi penting, kadang-kadang sering dilupakan. Itu Pak Sentot.